Ternyata teman-teman, ini alasannya kenapa orang-orang muslim itu memelihara jenggot. Penasaran? Simak sampai selesai di video podcast kali ini. It's time to post Proud of Sunnah. Baik Ustadz, jenggot Ustadz, ini kan termasuk fitrah apa bukan ya Ustadz? Nah, jenggot termasuk di antara fitrah yang Termasuk Ustadz ya? iya, fitrah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Oh berarti Bagian dari fitrah lelaki itu adalah jenggot itu. fitrahnya lelaki itu jenggot. Bagi yang tumbuh jenggot Ustadz ya? Iya, tentunya. Berarti kalau gini Ustadz, ini kan ada statement ya, disebutkan atau sebagian orang mengatakan wajib jenggot. Padahal jenggot itu kan sunnah. Nah itu Ustadz, kenapa harus wajib jenggot? Padahal jenggot itu kan cuma sunnah. Ini sama nih Ustadz kasusnya. Ini sama kasusnya dengan celana di atas mata kaki tadi Ustadz. Nah sebenarnya sama dalil-dalil pembenaran itu sebenarnya seperti itu gitu. Nah kenapa sih Ustadz bagi yang tumbuh jenggot, kita tekankan sekarang dulu, ini yang bagi yang tumbuh jenggot Ustadz ya, bukan harus menumbuhkan jenggot. Bukan. Karena Enggak seperti memang jenggot ini pada asalnya dia satu hal yang terkadang sebagian lelaki itu punya, sebagian nggak ada gitu. Nah kalau dia ada dan dia tumbuh ya maka mau tidak mau dia harus membiarkannya. Karena itu satu perintah dari Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam termasuk perintah. Perintah Nabi SAW memerintahkan itu. Nabi mengatakan u'ful liha, biarkan jenggot itu tumbuh. Wahfuz syawarib, dan rapikan kumis. Khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang musyrikin itu. Nah, seperti itu. Oh masya Allah. Jadi yang diperintahkan untuk dirapikan itu kumis. Kalau jenggot tuh kalau dia tumbuh ya udah biarkan saja. Dibiarkan saja. Biarkan saja. Kalau kita berbicara dari segi syariat, ini kenapa sih kira-kira kita harus mungkin yang bagian tumbuh tadi ya, merawat jenggot ini atau memelihara atau membiarkan jenggot? Kenapa harus dia dibiarkan seperti itu sampai tumbuh? Mungkin seperti Ustadz atau seperti anak atau seperti teman-teman yang lain atau saudara kita yang menumbuhkan jenggot. Ini kita dalam rangka apa sih menumbuhkan jenggot itu? Kenapa nggak dicukur aja gitu? Ada yang seperti itu bertanya Ustadz. Iya. Bagaimana nih Ustadz? Ya, kembali kepada pedoman hidup seorang muslim. Kita kan beragama itu kan harus sesuai dengan tuntunan dari Nabi SAW. Dan Nabi SAW sudah punya ketentuan dalam hal ini gitu. Nabi SAW memerintahkan dalam sebuah hadis yang sangat banyak sekali. Dalam banyak riwayat Nabi SAW mengatakan u'ful liha wahfuz syawarib. Dalam beberapa redaksi dikatakan urkhul liha, biarkan jenggot itu tumbuh, biarkan jenggot itu berkembang, ya. Jangan diotak-atik, jangan dipotong, jangan dipangkas, ya. Kemudian hendaklah engkau merapikan kumis, ya. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa membiarkan jenggot itu termasuk di antara sunnah-sunnah fitrah yang ke-10 atau sunnah-sunnah fitrah yang 10, ya. Banyak sunnah-sunnah fitrah itu. Sunnah fitrah ini maksudnya seperti apa Ustadz? Sunnah-sunnah fitrah itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang memang Nabi lakukan sallallahu alaihi wasallam. Yang itu menunjukkan bahwa itu fitrah dalam Islam. Oh, ya. Dan fitrah juga sebagai seorang lelaki gitu Ustadz? Naam, iya. Masya Allah. Di antaranya ya di antara bentuk fitrah itu yang disebutkan oleh Nabi SAW ada 10, di antaranya adalah memotong kuku kalau sudah panjang, tidak membiarkannya lebih dari 40 hari, ya, seperti bulu ketiak juga harus dicabut, ya kan, atau dipotong, ya. Kemudian juga kumis harus dirapikan gitu kan. Nah, kalau jenggot itu Nabi SAW perintahkan untuk dibiarkan, di antara sunnah-sunnah fitrahnya itu. Kemudian memotong bulu kemaluan. Semuanya itu ada 10 fitrah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Masya Allah. Jadi jelas nih berarti termasuk hal-hal yang harus diperhatikan. Nah. Oh baik. Dan itu hadisnya banyak Ustadz ya? Untuk merawat jenggot ini Ustadz, membiarkan jenggot? Banyak sangat Ustadz, banyak sekali riwayat dan hadisnya. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau udah ada riwayat yang jelas dari Al-Quran, Sunnah gitu kan untuk merawat jenggot, kenapa masih ada yang memotong jenggot ya Ustadz? Iya. Ini... Dan semua riwayatnya itu dalam bentuk perintah datangnya. Oh, riwayat ini tadi berbentuk perintah untuk kita laksanakan itu ya? Biarkanlah jenggot, ya. Rawatlah jenggot. Kata biarlah, rawatlah. Ini semua datang dalam bentuk perintah. Oh iya. Dan memang perintah ini hukumnya wajib secara hukum asalnya gitu. Dan tidak ditemukan ada satupun riwayat bahwa Nabi SAW pernah memotong jenggotnya. Oh iya, subhanallah.
Nabi aja berjenggot Ustaz ya? Ya, jenggot Nabi SAW sangat tebal sekali. Sangat Masya tebal. Allah, Bahkan terlihat dari belakang tuh jenggot Nabi SAW. Dan itu disebutkan oleh para sahabat ketika mereka sedang sholat sir, sholat yang lirih, bacaannya nggak jahar. Iya. Kata para sahabat, kami tahu Nabi membaca, menggerakkan lisan dalam sholatnya sir dari getaran jenggot Nabi SAW. Oh Masya Allah. Ya, karena kan jenggot Nabi kan lebat ya, terlihat dari belakang. Itu karena saking lebatnya Ustaz ya? Lebatnya ya kan Makanya bisa kelihatan ya? kelihatan, dan itu juga menyimpulkan kepada kita batasan-batasan jenggot gitu. Nah, batasan jenggot menarik nih Ustaz, batasan jenggot. Nah, bagi yang udah bisa tumbuh jenggot ini Ustaz ya. Terkadang mungkin ada yang merasa risih gitu Ustaz. Yuk, terasa apa namanya? Udah mungkin kemana-mana nih. udah kemana nih? Udah dirapiin. Bahasanya dirapiin nih Ustaz. Tapi malah jenggotnya dipotong. Itu boleh nggak sih Ustaz? Nabi SAW sangat jelas ya perintahnya, biarkan jenggot itu tumbuh, biarkan. Artinya jangan diotak-atik, jangan dimodifikasi, jangan dicukur gitu kan. Lah terus nanti kalau seandainya dia sudah terlampau panjang, masa nggak boleh dirapikan gitu? Nah, bener Ustaz ya. Nah, sebagian mereka mengatakan boleh kalau sudah satu qabdah nih. Kalau sudah melebihi panjangnya satu genggam nih, nah itu boleh dipotong tuh. Oh, kalau sudah melewati satu Kalau sudah genggam. melewati satu genggam, ya, menurut sebagian mereka boleh mengatakan. Oh, boleh kalau udah satu genggam dipotong di bawah ya Ustaz? Di bawahnya. Bukan di atas ya. Bukan di atasnya. Iya. Sehingga ada nih Ustaz. Ini memang benar-benar terjadi nih Ustaz. Anda mengalami pribadi. Ada orang yang ketika dia mengukur nih karena hadis ini tadi Ustaz. Mungkin Ustaz bisa jelaskan nanti Athar, dia hadisnya. bukan hadis athar. Asar Ustaz ya. Athar itu dari beberapa sahabat. Oh, asar dari sahabat Ustaz Kalau ya. dari Nabi nggak pernah ada satupun riwayat Nabi perintahkan, Nabi memotong, Nabi memendekkan, nggak ada satupun riwayat hadis. Perbuatan sahabat aja, dan itu dinisbatkan kepada sahabat Ibnu Umar. Sahabat Ibnu Umar. Sahabat Ibnu Umar ya. Oh, jadi gini Ustaz. Menariknya dan mirisnya ketika mengukur kan dengan satu genggaman ini tadi layak dipotong, yang dipotong bukan di bawah ya Ustaz, tapi di atasnya. Ya. Itu dia. Subhanallah. Itu anehnya gitu kan. Jadi diukur segenggam, ya udah boleh potong. Set potongnya di atas. Di atasnya ya. Jadi disebutkan dalam athar Ibnu Umar itu bahwa beliau apabila telah menyelesaikan ibadah hajinya atau umrohnya, ketika tahallul, rangkaian manasik yang terakhir kan adalah memotong rambut tuh. Oh, yang menggundulkan Gundul Ustaz, kepala ya kan. Nah, itu sekalian tuh beliau merapikan jenggotnya, mengambil satu genggam, kemudian yang lebih dari segenggam itu dipotong. Sama sahabat. Itu riwayatnya Ibnu Umar. Nah, riwayat ini atau athar ini yang dijadikan sebagai dalil bagi mereka boleh merapikan jenggot atau boleh memotong sebagian dari jenggotnya. Namun hadits ini pun masih dipertentangkan oleh para ulama. Oh, berarti status hadisnya juga masih ada pertentangan Ustaz ya. Nah, bahkan sebagian mengatakan ini riwayatnya tidak sahih. Kenapa? Karena Nabi sendiri tidak ditemukan sekalipun memotong jenggotnya gitu. Oh iya, kalau kita memang benar-benar Kalau kayak kita mau mengikuti yang terbaik kan tentu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Dan Nabi tidak pernah ditemukan sekalipun memotong jenggotnya, membiarkan jenggotnya. Gitu. Dan ketika itu sahabat Ibnu Umar dalam konteks haji Ustaz ya. Iya, hanya dan ketika akan melakukan tahallul. Tahallul saja. Kalau kita kan enggak tiap saat potong gitu. Bukan berarti Ibnu Umar ketika jenggotnya udah panjang lantas dia motongnya enggak Ustaz ya. Iya. Atsar itu ditemukan ketika dia melakukan manasik Ketika haji. manasik haji selesai, umroh selesai. Ya. Kalau kita kan sebagian kita kan ya kapan aja dipotong. Ustaz, iya. Dan beliau kalau seandainya katakan athar Ibnu Umar ini benar, riwayatnya sahih, ya kan? Maka cara mengamalkannya ya seperti Ibnu Umar gitu. Yang lebih dipotong. Ini kan enggak yang dipotong di sini. Dipotong di sininya gitu. Iya, Ustaz, Masya Allah. Berarti kan itu jenggotnya tetap panjang gitu Tetap Ustaz. panjang, Tetap panjang Ustaz ya. Bahkan Nabi SAW ya seperti yang disebutkan tadi lebat sekali kan sampai dari belakang pun terlihat. Dan ini menunjukkan bahwasannya memang batasan jenggot itu bukan hanya di bawah dagu saja, bukan hanya di bawah dagu. Oh iya. Tapi yang di samping pun yang numbuh itu juga masuk kategori jenggot. Yang tumbuh dari samping masuk kategori jenggot Ustaz. Nah, menarik. Bagaimana Ustaz? Ini mungkin Anda pribadi juga sebagai ilmu yang semoga bisa Anda terapkan nih Ustaz. Amin. Memotong dari pelipis Ustaz. Jambang, kalau kita nyebutin jambang mungkin ya. Nah, jambang yang nyatu dengan jenggot kan mungkin ada yang ngambilnya dari bagian mungkin dari atas pelipis dibiarkan. Ada yang memotong pas dari bagian jenggot. Nah, ini kan Dari jambang ya. iya dari jambangnya gitu Ustaz. Ada yang memang
dibiarkan semuanya aja udah itu. Nah, merapikan ini bagaimana Ustaz dari jambangnya itu Ustaz? Ya, Jambangnya sendiri termasuk jenggot atau bagaimana? Jadi para ulama memang menyebutkan batasan jenggot secara khusus memang tidak disebutkan dalam riwayat ya. Nah, Ustaz. Tapi dari pernyataan-pernyataan sahabat-sahabat Nabi yang menyimpulkan tentang sholatnya Nabi yang sir, sholatnya Nabi yang tidak jahar bacaannya, mereka mengatakan bahwa Nabi SAW terlihat jenggotnya itu bergerak ketika membaca dalam sholatnya yang sir. Kita tahu bahwa jenggot itu kan tidak akan terlihat dari belakang kecuali numbuhnya yang di samping. Oh iya, di pipi Ustaz ya? Iya, di pipi ya kan. Iya. Kalau numbuhnya cuma di bawah dagu, dari belakang nggak kelihatan tuh. Oh iya. Nah, dan para sahabat kan sebagai makmum sholat tuh, ya kan, mereka melihat dari belakang jenggot Nabi bergerak, bergetar. Ketika Nabi membaca, rahang ikut bergerak, maka jenggot pun ikut bergerak juga. Berarti dari situ para ulama mengatakan berarti ketika sahabat mengatakan kami melihat bittirabi lihyatihi, kami mengetahui Nabi membaca dalam sholatnya yang sir dengan getaran jenggotnya. Dan jenggot yang dikatakan oleh sahabat itu yang bagian samping ini, berarti ini masuk kategori jenggot juga batasannya, bukan hanya di bawah dagu saja gitu. Oh, Nah. jenggot di dagu dan juga jenggot di pipi termasuk sama Ustaz ya? Masuk jenggot juga itu, seperti itu. Dan nggak boleh dipotong. Nggak boleh dipotong. Nggak boleh dipotong, Masya Allah. Nah lantas bagaimana ini Ustaz hukum mencukur habis jenggot? Tentu setiap bentuk penyelisihan itu masuk dalam bentuk bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Ya, dan sebaliknya ketika Nabi perintahkan artinya itu adalah bahagian dari syariat, maka ketika kita membiarkan jenggot itu, maka itu adalah satu ladang pahala bagi kita. Kita membiarkan jenggot sebagai bentuk perintah Nabi SAW kepada kita, maka setiap kali jenggot ini kita pelihara, setiap itu pula pahala mengalir ke kita. Kita tidur jenggot ada di kita, pahala tuh. Oh Iya, iya. kita sedang sholat ya, ini kita biarkan sebagai bentuk ittiba di amri Nabi SAW, mengikuti perintah Nabi SAW, mengikuti arahan Nabi SAW. Maka selama ini kita pelihara dan kita niatkan sebagai bentuk menjalankan perintah Nabi SAW, maka selama ini bertengger di dagu kita, selama itu pula pahala akan kita dapatkan tentunya. Masya Allah. Karena perintah itu apabila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Berdosa Ustaz. ya. Itu perintah wajib ya, wajib. Dan merawat jenggot ini ya termasuk sunnahnya para nabi, bukan sunnahnya Nabi Muhammad SAW saja. Sallallahu alaihi wasallam, seluruh para nabi. Seluruh para nabi ya, mereka punya jenggot. Para nabi berjenggot. Iya. Kenapa sih kita para muslim mengetahui nabi-nabi kita termasuk rasul kita yang tercinta sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. mempunyai jenggot, berjenggot dan memerintah kita untuk menjaga jenggot, kenapa kita masih Merasa risih. merasa risih? Merasa nggak pede. Iya, gitu. padahal kan jenggot nggak bikin jelek, jenggot nggak bikin seseorang menjadi ya stigma-stigmanya biasa, Ustaz. Yang berjenggot itu dicemooh seperti hal-hal jelek lain lah gitu. Atau mungkin menjadi ciri khas teroris. Gitu. Nah, ini yang paling parah sih, Ustaz. Mungkin tapi kalau menurut Anda pribadi mungkin di sekarang ya. Kalau sekarang mungkin teman-teman udah pada paham, pintar, udah pada paham lah, Ustaz. Udah pada nggak percaya, Hanya Ustaz. sebatas isu-isu aja. Isu-isu aja, Ustaz. Ana ada satu pengalaman di situ tuh. Oh iya, bagaimana, Ustaz? Jadi Ana pernah ngisi satu kajian gitu kan. Ketika saya mengisi satu majelis ta'lim itu, tiba-tiba ada pertanyaan nih dari salah seorang jemaah nih. Oh, sesi tanya jawab Sesi gitu, tanya Ustaz, jawab ya, pasti tanya Sesi jawab. tanya ya. jawab. Dan di situ yang hadir, masya Allah banyak yang hadir, polisi-polisi itu banyak yang hadir di situ. Oh, Masya Allah, hatta polisi pun ikut pengajian, Ustaz. Banyak yang hadir di situ kan. Ditanya nih, kita nggak tahu nih kan dengan pertanyaan itu tujuannya apa. Jadi dia bilang, Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz terkait dengan seorang yang memelihara jenggotnya? Apakah itu merupakan ciri khas mereka para teroris yang sering diisukan seperti itu? Iya. Nah, yang paling uniknya itu ketika saya belum menjawab, itu polisi di situ pada jawab semua gitu. Oh, Masya Allah. Yang jawab tuh polisi. Kata polisi itu stigma yang nggak benar gitu. Masya Allah. Iya. Polisi ngomongnya seperti itu, Ustaz. Iya, itu nggak benar tuh yang seperti itu gitu. Jadi bukan saya yang jawab gitu. Allahu Akbar. Belum sempat Ustaz jelasin itu. Saya baru bacakan pertanyaannya di Nah, kertas Ustaz, kan. nah. Apakah benar bahwasanya ciri-ciri teroris itu adalah jenggot, ya, dia memelihara jenggot. Maka baru selesai baca soal itu langsung dijawab oleh polisi-polisi yang ada itu, nggak benar tuh, stigma yang nggak benar. Gitu. Nah. Nah, ini menunjukkan bahwa itu hanya Masya Allah. sebatas isu yang diapakan saja.
isu yang dibuat-buat dan ini ternyata dipatahkan langsung oleh pihak yang lebih mengetahui Ustaz ya. Iya. Pihak berwenang, polisi kan mereka yang mengurusi masalah teroris dan sebagainya. Iya. Lalu mereka katakan tidak, stigma yang keliru. Masya Allah. Adapun kalau sekiranya memang pas ada teroris yang memang jenggotnya dia punya jenggot ya kan, itu tidak bisa dikait-kaitkan dengan jenggot. Itu hanya oknum saja gitu. Hanya ya itulah dia mungkin ada sebagian yang memang tidak suka dengan sunnah. Bisa jadi datang dari kalangan atau orang-orang yang memang munafik, membenci Ustaz ya, membenci dakwah ini. Sehingga harus nih dibungkus dengan hal-hal yang seperti itu Ustaz ya. Iya. Dan pada akhirnya sekarang masyarakat udah tahu Ustaz, udah paham alhamdulillah. Segelintir orang lah yang masih mungkin ya berpikiran seperti itu, tapi insya Allah udah pada ngerti lah gitu. Ini Masya Allah. Intinya kan udah jelas Ustaz ya. Rasul kita berjenggot, para nabi semua berjenggot, memerintahkan kita untuk berjenggot lah. Lantas alasan apa lagi yang harus kita katakan untuk menolak syariat tersebut? Dan yang paling sangat disayangkannya, banyak orang-orang yang mengaku cinta dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka merasa berat untuk menerapkan apa yang Nabi perintahkan untuk membiarkan jenggot itu. Padahal membuktikan kecintaan itu harus dengan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, Masya Allah. Ini Ustaz, mungkin satu hal yang menarik di sini juga Ustaz yang jadi concern kita. Ada mungkin teman-teman yang punya usaha ataupun profesi. Ini profesinya memang tugasnya untuk ngilangin ini jenggot nih Ustaz. Iya, potong rambut, salon gitu ya. Potong rambut, salon, barbershop mungkin sekarang yang lagi terkenal gitu ya. Ini udah di barbershop. Mungkin kendala ada teman yang kerja di barbershop nih Ustaz. Mungkin dia udah ngaji. Gitu. Ini kan halal Ustaz ya, insya Allah Ustaz ya. Halal tuh boleh. Potong rambut boleh. Tapi ini pelanggannya berewokan nih jenggotan nih. Minta dicukur habis Ustaz. Masya Allah. Atau mau dipotong setengah mungkin. Nah ini bagaimana nih Ustaz, harta yang dihasilkan nih? Iya. Ana jadi teringat dengan kisah Ibnu Sirin, salah seorang ulama tabi'in. Beliau pernah ditanya oleh salah seorang, wahai Imam, kanat ummi tumasyitun nisa. Wahai Imam, sesungguhnya ibuku profesinya itu tukang sisir, tukang merapikan rambut, ya kan, ya salon bahasa kitanya gitu kan. Kemudian aku menikmati hasil dari ibuku. Maka kemudian Al-Imam Ibnu Sirin balik tanya, apa yang dilakukan oleh ibumu ketika memotong rambut, ketika nyisir rambut, profesi yang seperti itu? Apakah ibumu menyambung rambut? Kan ada tuh salon-salon tuh kan disambung rambutnya, sanggul ya, anak nggak tahu apa namanya itu. Perempuan tuh, wasilah nama apanya, istilah Arabnya itu. Kemudian kalau seandainya ibumu berprofesi dan melakukan hal-hal yang terlarang, ya seperti nyambung rambut atau potong alis ya kan, itu semuanya adalah satu hal yang dilarang dalam agama. Dan kalau sekiranya itu juga dilakukan seperti jenggot ya kan, potong jenggotnya, maka hasilnya itu tidak halal. Bisa jatuh kepada haram Ustaz ya. Nah, harta yang dia hasilkan ini tadi. Dihasilkan itu haram, jadi tidak halal, tidak berkah. Kenapa? Karena dia melakukan satu pendapatan hasil yang diharamkan. Walaupun sebenarnya hakikat pekerjaannya itu halal. Tapi ketika ia di pekerjaan itu melakukan satu pelanggaran, maka yang dipelanggar, yang hasilnya di situ itu jadi tidak berkah. Haram jadinya. Bisa ke haram Ustaz ya. Iya. Wah, ini harus benar-benar nih mungkin teman-teman yang bekerja di potong rambut mungkin jadi ini Ustaz ya. Jadi catatan lah untuk. Saya pernah didatangi juga oleh salah seorang ikhwan kita ya kan, dia sempat mengeluhkan itu gitu. Oh, ada Ustaz. Udah pernah cerita nih sama Ustaz gitu ya. Iya, ketika saya ngisi kajian di Pekanbaru ini. Iya, menarik. Didatangi oleh salah seorang yang dia ahli ya potong rambut gitu, barbershop kan. Mungkin ya mungkin anak nggak tahu. Yang jelas dia bilang, Ustaz, gimana cara mensikapi apabila ada pelanggan kami yang minta potong jenggot, sedangkan kita tahu potong jenggot itu dalam Islam tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan gitu kan. Dan ini merupakan satu hal yang saya apresiasi karena memang dia sangat peduli dengan hasil yang halal dan yang haram. Jangan sampai hasilnya itu hasil yang diharamkan gitu kan. Maka saya berikan satu solusi sama dia gitu kan. Bagaimana Ustaz? Jadi tempel aja di pintu itu tidak melayani potong jenggot. Langsung dari depan ya? Iya. Dibikin karena kalau nggak dibikin dari itu, orang masuk ya kan, dia bilang saya sudah coba Ustadz, kata dia. Saya sudah coba
menolak permintaan pelanggan ketika minta potong jenggot. Tapi ya akhirnya marah-marah dia. Akhirnya nggak mau bayar, udah dipotong rambutnya, nggak dibayar akhirnya karena ketika dia minta potong jenggot, saya nggak melayani, akhirnya nggak dibayar tuh katanya. Ya udah kalau gitu dari awal sampaikan ke mereka, tempel depan pintu tuh tidak melayani potong jenggot. Bahwa jasa dia ini memang nggak melayani potong jenggot saja. Ya, kalau potong kumis, potong rambut, oke lah silahkan. Alhamdulillah, inilah manfaat atau faedah kita belajar sunnah ini, Ustaz. Berarti orang-orang yang memanjangkan jenggot atau orang-orang yang memelihara jenggot karena cinta dengan Nabi, Ustaz ya. Lantas kalau orang-orang yang memangkas habis jenggotnya berarti dipertanyakan kecintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. It's time to post. Proud of Sunnah.